Bismillahirrahmanirrahim. Disinilah kita bergembira yang dimana Allah masih memberikan kepada kita kecintaan, rahmatnya, kasih sayang kepada kita. Kalau Allah tidak cinta kepada kita, kalau Allah tidak memberikan rahmat kepada kita, kalau Allah tidak memberikan ridho kepada kita, mana mungkin kita akan bisa hadir di majelis ilmu. Oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu, ini pilihan. Betul pilihan. Kenapa? Karena dari situlah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk belajar, maka Nabi tetap belajar. Sampai-sampai Nabi berdoa kepada Allah, dijelaskan di dalam surat Toha ayat yang 114, surat yang ke-20, Rabbi zidni ilma, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepada diriku. Nabi saja berdoa memohon kepada Allah untuk menambahkan ilmu untuk dirinya, minta tambahan ilmu. Itu Nabi. Nabi yang sudah dijamin masuk surga sebagai pemimpin bagi seluruh manusia nanti di surga. Itu saja beliau tetap meminta kepada Allah untuk tambahan ilmu. Bagaimana dengan kita? Jaminan surga belum jelas. Belum tentu kita ini ada rekomendasi dari Allah di dalam Al-Quran. Maka kalau ada orang hidup yang dia tidak mau belajar, dia tidak mau memahami ilmu, bagaimana dia bisa masuk surga? Maka para jamaah Bapak Ibu, itulah pentingnya kita belajar. Dan alhamdulillah di bulan Sya'ban yang tidak terasa ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Sya'ban, ya. Maka sebentar lagi kita akan menghadapi yaitu tamu yang paling agung yang kita tunggu-tunggu. Maka oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu, para ulama dulu, ya, yang dinamakan ulama salaf. Salaf itu dulu orang-orang soleh itu selalu berdoa memohon kepada Allah. Apa doanya? Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balik lana Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah berkah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen semua aktivitas ibadah yang kita kerjakan di bulan Sya'ban dan Rajab. Jadi kalau di bulan Rajab kemarin atau bulan Sya'ban sekarang, kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan kita banyak melaksanakan amal ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, tidak kita membiasakan, merutinitaskan, maka apa yang terjadi di bulan Ramadan kita tidak bisa meningkat, bahkan melokro, ya. Di bulan Ramadan jangan-jangan nanti kita ini bukan tambah semangat, tambah down, turun. Kenapa? Karena kita belum siap. Maka oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu, pentingnya kita untuk mempersiapkan diri bagaimana kita menyambut bulan Ramadan, tidak hanya disambut dengan bergembira, bersenang-senang, gegap gembita. Tapi yang paling penting adalah sudah siapkah kita untuk diuji oleh Allah di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah yaitu al-madrasah al-imtinayah, imtihan, ya. Jadi imtihannya, sekolah yang dimana di situ untuk menguji manusia. Ketika nanti di bulan Ramadan, kira-kira di antara kita para jamaah Bapak Ibu, nggih, kira-kira sukses enggak dengan ujian Allah? Sebagaimana ketika orang sekolah di mana ketika diuji oleh gurunya, kira-kira bisa enggak mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh gurunya dengan baik, mendapatkan nilai yang baik, mendapatkan prestasi yang luar biasa, bahkan mendapatkan gelar mumtaz, the best, ya, istimewa. Dan yang paling bagus lagi gelarnya adalah yaitu takwa. Makanya para jamaah Bapak Ibu, ketika banyak nanti khatib, ustadz, kiai, habib, atau siapapun orang yang berkhutbah, berceramah, apalagi di bulan Ramadan, selalu mewanti-wanti, selalu mengingatkan. Apa? Dengan kalimat yang diambil dari Al-Quran, surat Al-Baqarah 183, ini selalu menjadi tolok ukur. Bagi siapapun orang yang berpuasa di bulan Ramadan, pasti ayat ini selalu digunakan sebagai motivasi, mendorong agar orang itu semangat ketika beribadah di bulan Ramadan. Nah,
di dalam ayat ini surat Al-Baqarah surat yang kedua 183, maka Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang mengaku beriman, yang tidak beriman tidak diakui sama Allah. Ingat ya, di sini kalimatnya panggilannya harfun nida, the calling for mukmin. Jadi panggilan ini ditujukan kepada orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak mendapat panggilan dari Allah. Kenapa? Karena orang tidak beriman pasti tidak mau memenuhi perintah Allah. Jelas ya Bu, Pak? Kalau orang tidak beriman pasti tidak mau mendengar apa kata Allah. Ibaratnya kalau ada murid ketika dipanggil sama gurunya, kalau dia tidak mendengarkan, ya sudah. Gurunya jengkel, pasti nanti tidak akan direspon. Dibiarkan begitu saja. Sama ketika anak ada yang dipanggil oleh orang tuanya, ketika tidak merespon, tidak langsung menyambut panggilan, pasti jengkel itu orang tua terhadap anaknya. Sama ketika Allah sudah memanggil, siapapun orang dipanggil sama Allah tapi dia tidak menuruti, tidak mengerjakan perintah Allah, pasti Allah jengkel, bahkan lebih jengkel. Makanya di situ tidak dipanggil oleh Allah dengan kalimat yang indahnya, pasti di situ ada mengandung perintah dan larangan. Supaya apa? Supaya orang yang betul-betul dipanggil taat itu supaya tidak masuk neraka. Tapi kalau di situ dipanggil tidak mau, pasti dia akan masuk neraka. Kenapa? Tidak mau nurut perintah Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu, kalimat ini ditujukan kepada orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak mendapat perintah. Apa perintahnya bagi orang beriman? Ini tanda perhatian Allah kepada orang yang mengaku beriman. Maka orang beriman diperintahkan untuk mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tujuan orang berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa yang sunnah, kalau dia betul-betul dikerjakan dengan benar, maka dia akan meraih gelar apa? Takwa. Bukan gelarnya S1, S2, S3, S4, bukan gelarnya LCMA dokter, itu tidak laku di hadapan Allah. Itu hanya status di dunia saja. Banyak orang punya gelar profesor dokter, banyak mereka yang tidak mau dipanggil sama Allah, alias tidak mau taat, alias tidak mau nurut, alias tidak mau tunduk patuh kepada Allah. Meskipun punya gelar di dunia tinggi, pinter, cerdas, tapi apa? Kalau dipanggil tidak mau nurut, nggak berkualitas. Kalau dipanggil sama Allah tidak mau mendengar dan tidak mau taat, tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya bagi Allah. Kenapa? Allah tidak melihat rupa-rupamu, Allah tidak melihat fisik-fisikmu, Allah tidak melihat bentuk jasadmu, Allah tidak melihat statusmu, Allah tidak melihat harta-hartamu, kekayaanmu, Allah tidak melihat jabatan-jabatanmu. Itu bukan penilaian Allah. Di mata Allah itu bukan urusan dunia. Di mata Allah urusannya adalah cuma dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Orang kalau dia punya iman di dalam hidupnya, di dalam dirinya punya iman, dan dibarengi dengan amal soleh, ini loh orang yang paling mulia di mata Allah. Nggak percaya? Kita buka ayat-ayat dan hadis Nabi. Dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat surat yang 49 ayat 13, Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah nanti pada hari kiamat adalah orang yang kaya. Masa? Bukan ya? Bukan. Orang yang punya jabatan? Bukan. Orang yang dempal, badannya besar, fisiknya kuat, lari maraton 1000 kilo, dia kuat? Bukan. Orang yang tampan cantik? Bukan. Orang yang dia punya popularitas terkenal di tengah masyarakat? Bukan. Tapi menurut Allah di dalam ayat ini, mereka yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah nanti pada hari kiamat di surganya Allah, surga Firdaus yang paling tinggi. Pengen Bapak Ibu? Pengen nggak? Nah, maka dari sinilah kalau kita kembali kepada ayat Allah, maka Allah itu menilai seseorang hambanya itu bukan dilihat dari urusan dunia, bukan, tapi urusan bagaimana bentuk ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Imam Bukhari Muslim, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali dia memandang seseorang hambanya, tidak pernah menilai seorang hambanya itu dari bentuk fisik tubuhnya. Tubuhnya bagus, tubuhnya ya luar biasa kuatnya. Nah kita lihat kaum Samud, kaum Ad itu badannya dempal-dempal besar-besar, kuat-kuat, bahkan bisa bikin rumah itu dari gunung itu disulap jadi tempat tinggal mereka. Ketika mereka tidak mau taat kepada Allah, ya dibinasakan, dihancurkan oleh Allah. Ya, kenapa? Karena mereka tidak mau taat. Dan juga kalau kita lihat bagaimana orang yang dikasih jabatan, dikasih kekuasaan, ketika mereka tidak taat kepada Allah, ya dihancurkan, dibinasakan, dihinakan sama Allah. Siapa? Fir'aun. Siapa lagi? Haman. Siapa lagi? Korun. Siapa lagi? Raja Namrud. Dan masih banyak ya, mereka punya jabatan, punya kekuasaan, tapi ketika mereka tidak mau taat, tunduk, patuh kepada perintah Allah, ya dihancurkan, dimatikan oleh Allah dengan secara hina. Raja Fir'aun tenggelam di laut dengan cara yang hina. Raja Namrud dibunuh dengan seekor lalat yang masuk ke dalam hidupnya, mati. Haman juga mati dengan Fir'aun. Qarun ditenggelamkan ke dalam bumi dengan 7 lapisan bumi beserta hartanya, maka dikenal dengan harta karun. Kenapa? Hartanya milik Qarun. Jadi kalau kita lihat sejarah para jamaah Bapak Ibu di dalam Al-Quran, banyak kisah-kisah yang diabadikan oleh Allah. Ini loh contoh manusia-manusia yang sombong, manusia-manusia yang ingkar, manusia-manusia yang adigung-adiguna selama hidup di dunia, tidak mau nurut, tidak mau taat. Akhir kehidupannya hina mereka. Betul hina. Berbeda kalau kita lihat sejarah. Meskipun kelihatannya orang itu lemah, dhaif, meskipun orang itu kelihatannya miskin, meskipun kelihatannya itu orang itu budak atau mantan budak, pekerjaannya cuma remeh sekali di hadapan manusia, nggak punya jabatan, nggak punya kekuasaan, nggak punya harta, nggak punya dia popularitas, tapi dia menjadi orang yang paling tinggi derajatnya. Siapa? Bilal bin Rabah. Kenal Bapak Ibu Bilal bin Rabah? Kenal pasti. Bilal bin Rabah adalah muadzinnya Nabi. Dia berasal dari Ethiopia, menjadi budaknya Umayyah bin Khalaf, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian masuk Islam. Ketika sudah masuk Islam, dimuliakan sama Allah, kemudian diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Apa? Menjadi muadzinnya Nabi. Masya Allah. Jadi kalau sudah muadzin itu luar biasa Bapak Ibu, nggak main-main ya. Ini sudah ibaratnya asistennya Nabi. Yang kedua, sampai-sampai suara sandalnya Bilal bin Rabah saja terdengar di pelataran surga, dan itu tidak dimiliki oleh semua sahabat Nabi kecuali Bilal. Suara sandalnya saja itu terdengar di surga loh Bapak Ibu. Lah kita jangankan kok sandal, orangnya belum tentu masuk surga. Jadi kalau kita perhatikan Bilal bin Rabah itu manusia apa? Dari Ethiopia, orangnya hitam. Ketika saat itu Bilal bin Rabah itu nggak ada harganya, nggak ada nilainya, namanya budak. Budak itu seperti diperintah apa saja manut. Tapi ketika dia betul-betul masuk Islam, mengikuti ajaran Nabi, melaksanakan perintah Allah, tunduk patuh kepada Allah, mengikuti Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, apa yang terjadi? Bilal bin Rabah menjadi manusia yang paling mulia di hadapan Allah. Luar biasa. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ya Bilal, amalan apa yang kamu kerjakan sampai-sampai aku mendengar suara terompahmu, suara sandalmu itu di surga? Apa jawaban Bilal? Tidak ada amalan yang khusus ya Rasulullah yang aku kerjakan. Aku hanya mengerjakan setiap aku batal, aku berhadas, kemudian aku berwudu. Setelah aku berwudu, kemudian aku berusaha untuk sholat 2 rakaat dan meminta kepada Allah agar aku menjadi orang yang diterima oleh Allah ibadahku. Titik, cukup. Dan itu kebiasaan terus tak lakukan. Nggak ada yang istimewa. Apa yang terjadi?
Wahai Bilal, luar biasa sekali engkau. Itulah ketika orang beribadah secara rutin, tekun, istiqomah, ya, maka dia akan menjadi orang yang paling tinggi derajatnya, meskipun dia seorang Bilal, mantan budak. Maka inilah kata Umar bin Khattab pernah ketika bertemu dengan seorang gubernur di Mekah, yang dimana ketika Umar bin Khattab ini mengangkat Nafi' bin Haris sebagai gubernur di Mekah, kemudian dipanggil, Nafi', siapa yang kamu angkat menjadi asisten kamu, menjadi wali kota? Maka Nafi' bin Haris menjawab, yang aku angkat menjadi wali kota di Mekah adalah yaitu Abu Abza. Siapa Abu Abza? Kelihatannya ini kok asing sekali ini nama ini. Maka Nafi' bin Haris kemudian menjawab, dia adalah orang yang kami muliakan. Dia orang yang betul-betul paham dan hafal, mengerti tentang Al-Quran dan isinya, dan hadis-hadis Nabi. Bahkan dia pandai tentang faraid. Apa faraid? Ilmu faraid adalah ilmu waris, yang saat itu tidak semua orang paham. Kaum muslimin atau para sahabat pun, sehebat Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Abbas pun mungkin belum tentu menguasai tentang ilmu waris. Tapi disinilah kelebihan Abu Abza ini, dia menguasai tentang ilmu waris, pembagian waris secara syar'i, secara benar, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi. Maka saat itu para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka Abu Abza ini diangkat menjadi wali kota. Gubernurnya ini adalah seorang yang paham tentang agama, wali kotanya pandai tentang Al-Quran. Meskipun kata Nafi' bin Haris, Abu Abza ini adalah mantan budak kami yang baru dimerdekakan. Duh, kok kamu ngangkat wali kota dari seorang budak? Apa enggak ada yang lainnya yang mereka itu sudah punya popularitas lah, orang-orang yang mulia di hadapan mereka, sahabat-sahabat yang lain mungkin? Enggak ada ya Umar, cuman dia yang paling paham tentang faraid, ilmu waris. Maka apa kata Umar bin Khattab? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya tidak salah memilih gubernur. Ya, artinya Umar itu bangga dengan pilihannya mengangkat Nafi' bin Haris sebagai gubernur di Mekah. Nafi' bin Haris mengangkat anak buahnya juga orang yang berilmu. Masya Allah, itu loh, kalau pemimpin itu begitu luar biasanya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, Innallaha ta'ala yarfa'u aqwaman bi kitab. Aku telah mendengar Nabi bersabda, Allah mengangkat derajat seseorang itu dikarenakan karena Al-Quran yang dia pahami. Dan juga wa idha'una bi akhirin, dan Allah akan menghinakan, merendahkan seseorang karena Al-Quran. Jadi kalau orang tidak paham Al-Quran, pasti nanti dia akan menjadi orang yang rendah. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Orang itu kalau tidak punya ilmu, pasti nanti di mata masyarakat pasti rendah. Tidak punya ilmu, tidak punya harta, biasanya gitu. Maka ilmu itu bisa mengangkat derajat seseorang menjadi mulia di hadapan raja. Makanya sampai ulama salaf mengatakan, orang yang berilmu maka derajatnya melebihi para raja-raja. Bahkan raja-raja pun, para penguasa pun, bisa-bisa mereka itu tunduk kepada para ulama tadi, manut, nurut. Nah itu para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang berpuasa di bulan Ramadan adalah untuk meraih gelar takwa. Maka tujuan nanti kita berpuasa di bulan Ramadan, bagaimana Allah bisa memberikan keistimewaan kepada kita semuanya dengan gelar takwa, derajat takwa yang paling tinggi sekali. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya akan membahas pengertian takwa dan definisi takwa dan poin-poinnya apa saja. Suatu hari dikisahkan ketika Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi radhiyallahu an, ahli tafsir, ini ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab, kira-kira apa makna takwa? Yang dimaksud takwa itu apa? Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, takwa itu wahai Umar, diibaratkan seperti orang yang berjalan.
di suatu jalan yang dimana di jalan itu banyak duri-duri ataupun sesuatu yang bisa mengganggu orang yang sedang berjalan, dan itu bisa membahayakan mereka. Nah, ketika saat itu ada duri-duri, maka Ubay bin Ka'ab balik bertanya, ketika ada duri di jalan, maka apa yang dilakukan orang yang berjalan tadi ketika ada ranting, duri yang mengganggunya? Jawab Umar, ya jelas pasti dia akan menghindari sesuatu yang bisa membahayakan dirinya ketika berjalan tadi. Maka apa kata Ubay bin Ka'ab? Itulah takwa. Permisalan takwa seperti itu. Ketika orang hidup di dunia, dia harus berhati-hati ketika jalan di dunia ini. Jangan sampai sembrono. Ibaratnya ngoten Bapak Ibu nggih. Jangan sampai main-main hidup di dunia. Kenapa? Kalau dia tidak hati-hati, pasti dia akan terkena duri tadi. Maka para jamaah Bapak Ibu, ini persis apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Maka ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menjelaskan takwa itu ada 4. Maka ketika orang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia harus tertanam dalam dirinya 4 hal. Yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib, yang dimaksud dengan takwa adalah al-khauf minal jalil. Orang itu harus punya rasa takut yang mendalam, yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang hidup itu punya rasa takut kepada Allah, pasti Allah akan memudahkan segala aktivitasnya, segala hidupnya, segala pekerjaannya. Kenapa? Karena dia punya rasa takut. Ibarat para ulama, takut itu diilustrasikan sebagaimana rem. Orang ketika berkendaraan, kalau dia tidak punya rem, pasti dia akan nyosor kemana-mana, nabrak apa saja yang ada di depannya. Kenapa? Karena tidak punya rem. Dia akan mengambil, dia akan memakan, dia akan melakukan suatu apapun menurut dia itu pas, cocok, sesuai. Meskipun kadang-kadang tidak pas, cocok, sesuai dengan Allah, karena nggak punya rem. Ditabrak, yang haram ditabrak, yang bid'ah ditabrak, yang syirik ditabrak, yang maksiat ditabrak, wes dosa apa saja ditabrak. Kenapa? Karena tidak punya rem. Ibaratnya orang takut itu orang yang hidup di dunia, ketika dia berkendara, dia harus punya rem, yang remnya itu harus kuat, pakem. Ketika dia melaju, sewaktu-waktu ada sesuatu di hadapannya, entah itu tembok, batu, kayu, apa saja atau manusia, dia akan segera siap untuk menginjak remnya tadi. Jangan sampai nabrak. Kalau nabrak, celaka dia. Sama. Orang hidup itu kalau dia tidak punya rasa takut kepada Allah, sudah. Orang kalau tidak punya rasa takut kepada Allah, apa saja diembak. Iya. Kalau bahasanya preman itu saya dengarkan itu, jangankan cari yang halal, yang haram aja sulit. Itu bahasa preman loh ya. Nin sewu, nggak boleh kita ikutin ya. Artinya apa? Apa saja yang dilakukan oleh preman-preman itu, dia itu kenapa? Mencari yang haram aja dia harus mati-matian. Harus dia bertarung, harus berkelahi, harus saling membunuh untuk menguasai wilayah. Misalkan lahan parkir, atau mungkin preman-preman itu menjaga tempat-tempat maksiat loh. Itu sampai direwangi ngoten niki loh. Itu preman loh ya. Cari yang haram aja sampai mati-matian, apalagi yang halal. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu, begitulah hidup. Kalau hidup itu tidak punya rasa takut kepada Allah, maka apapun akan diambil. Entah itu bukan miliknya, dia akan mengambil yang bukan miliknya, atau dia melakukan suatu perbuatan, tindakan-tindakan yang diharamkan oleh Allah. Sampai berani berbohong, sampai berani dia bersumpah atas nama Allah untuk berbohong, atau mungkin dia berani menyakiti saudaranya, bersumpah palsu, mengumpat, menghina, mencaci maki, menebarkan fitnah, berdusta, berkhianat.
Gibah, rasan-rasan, dan masih banyak lagi. Kenapa? Tidak punya rasa takut kepada Allah dalam dirinya. Meskipun dia puasa, tapi kalau tidak punya rasa takut, itu tidak akan pernah meraih gelar takwa. Ingat Bapak Ibu, karena nggak mudah ya. Untuk mendapat prestasi takwa itu harus kita tanamkan dalam diri kita itu takut. Ya, pertama itu harus ada takut kepada Allah. Takut kita berbuat maksiat, takut kita berbuat dosa. Apalagi ingat sekali lagi, untuk nasihat diri saya dan pada para jamaah, hati-hati dengan HP yang kita miliki. Ini bisa merusak pahala puasa kita, bahkan bisa menghapus seluruh pahala kita kalau kita tidak bisa memanfaatkan HP ini. Apalagi kalau tidak punya rasa takut kepada Allah. Kenapa? Di HP ini semuanya ada. Baik ada, buruk ada, syirik ada, tauhid ada, sunnah ada, bid'ah ada, dosa ada, baik ada, lengkap semuanya. Tinggal pilih. Mau pilih yang mana? Ya? Ingat, yang ada dalam diri kita ini adalah rem, takut. Kalau puasa kita ingin betul diterima sama Allah, takut, itu kata Allah. Yang kedua, al-amal bitanjil, beramal sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Kita beramal itu harus ada landasan. Apa landasannya? Ilmu. Ilmunya apa? Petunjuk. Dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Banyak di antara saudara kita ketika beramal, kadangkala apa kata kebanyakan orang, bukan berdasarkan karena ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Ini loh, apa kata orang, apa kebanyakan orang, padahal ada di situ ustadz, ada orang berilmu, paham, mengerti tentang Al-Quran dan hadis. Tapi orang itu kalau sudah mengikuti hawa nafsu, ya sudah, beramal tanpa dasar ilmu yang benar. Itu para jamaah Bapak Ibu ya. Maka penting sekali. Maka kalau kita lihat ya, kebanyakan orang ketika dia beramal tidak pakai landasan ilmu, ya sudah, apa saja dianggap baik. Yang penting ikhlas. Padahal syarat ibadah itu kan dua ya Bapak Ibu ya. Bukan modal ikhlas saja. Kalau ikhlas, ya kalau ada orang mau mendem, yang penting ikhlas. Nis, ya tak? Ketika orang ini berbuat maksiat, kalau dia ikhlas, apa diterima? Nggak bisa. Orang itu ketika beribadah itu harus ikhlas benar, karena Allah mencari ridha Allah. Yang kedua, ada nggak tuntunan dari Nabi? Dasarnya jelas nggak? Hadisnya sahih atau tidak? Nah, itu siapa yang tahu? Ya tahu, tanyakan kepada ustadz yang paling paham, mengerti tentang hadis, mengerti tentang Al-Quran. Jadi disinilah ketika orang beramal tidak menggunakan landasan ilmu, apa yang terjadi? Akhirnya semua dikerjakan. Yang penting ikhlas. Nah itu. Nah ini tidak bisa meraih gelar takwa. Contohnya ketika orang puasa, ketika dia tidak punya ilmu, dianggap orang ketika menelan ludah batal. Ketika orang berpuasa ketika mencium istrinya batal. Ketika berpuasa ketika dia ini keramas atau samponan kalau orang Jawa sekarang itu, atau merendam di dalam air, batal. Atau orang kalau tidak punya ilmu, orang berpuasa dianggap suntik, itu batal. Orang kalau tidak punya ilmu ketika dia hijamah ataupun bekam dianggap batal. Karena tidak punya ilmu. Hanya ikut-ikutan saja. Coba kalau dia punya ilmu, oh ini ada petunjuknya, ini Al-Qur'annya, ini hadisnya. Kalau nggak tahu tanya, Ustadz, ini bener nggak? Ini ada nggak dasarnya? Nggak boleh kita beramal hanya ikut-ikutan saja. Nanti akan dituntut sama Allah kita. Kok bisa Ustadz? Iya. Dibuka di dalam surah Al-Baqarah surat yang kedua 119. Apa kata Allah? Wa ma arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Ketika Nabi diperintah oleh Allah untuk menyampaikan Islam, untuk mengajarkan Al-Quran kepada manusia, di situ ada perintah dan larangan, kabar gembira dan ancaman neraka, kabar gembira surga. Kalau orang tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi, ajaran Islam, Al-Quran dan hadis Nabi, maka nanti pada hari kiamat, Muhammad, kamu tidak akan ditanya mereka yang masuk neraka jahim. Kamu nggak ditanya, itu bukan tanggung jawab kamu. Kenapa? Kamu sudah menyampaikan tapi tidak diikuti oleh mereka. Mereka lebih mengikuti apa kebanyakan orang.
Mana dasarnya? Bisa dibuka surat Al-An'am 116, surat yang ke-6. Loh, ini dalil jelas Bapak Ibu, hujah. Kita ngaji pakai ilmu, nggak boleh pakai hawa nafsu. Apa kata Allah? Wa in tuti aksara man fil ardi yudillaka an sabilillah iyattabiuna ila dhon wa in illa yahrusun. Hei Muhammad, ini Nabi Muhammad diancam sama Allah ya, diperingatkan sama Allah. Kalau kamu berani mengikuti kebanyakan manusia yang mereka tidak punya ilmu, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan yang benar. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah, ingat, ini dasar ayatnya nggih. Dibuka nanti Al-Qur'annya, dibuka di rumah surat yang ke-6 116. Hati-hati. Ini para ulama mengatakan di tafsir, orang yang dia mengikuti kebanyakan orang yang tidak punya ilmu, tidak punya tuntutan, tidak punya tuntunan, petunjuk dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah dalam beribadah, maka mereka akan tersesat dari jalan yang benar. Kenapa? Karena mereka hanya mengikuti apa kata orang. Opo jeree, nggak boleh. Harus paham, mengerti ilmunya. Kalau mau ibadah dibuka, ada nggak petunjuknya, ada nggak perintahnya, ada nggak dasarnya, ada nggak dalilnya. Itu penting supaya untuk meraih gelar takwa di sisi Allah. Jadi orang pengen bertakwa, bagaimana caranya? Beramal dengan apa yang Allah turunkan. Di mana? Al-Quran dan hadis Nabi. Yang ketiga, untuk meraih gelar takwa kata Ali adalah al-qanaatu bil qalil. Merasa cukup, merasa ridho, merasa syukur dengan semua apa yang Allah berikan. Jadi kalau Allah berikan sedikit, syukur. Kalau Allah berikan banyak, syukur. Tidak boleh mengeluh. Tidak boleh, kalau bahasa orang Jawa apa? Gerundel ya. Nah, jadi kalau diberikan sama Allah apapun itu, sedikit banyak, syukur. Disyukuri. Bagaimana cara syukur? Ucapkan alhamdulillah. Diyakini ini adalah pemberian Allah dan diamalkan untuk kebaikan. Ya, orang yang tidak bersyukur itu ada tiga. Satu, dalam hatinya dia selalu mengeluh. Itu dalam hatinya selalu nggak nerimo dengan pemberian Allah apapun bentuknya. Yang kedua, selalu mencacat. Mencacat itu selalu ucapannya itu selalu dia menyalahkan Allah. Ya, meskipun tidak menyalahkan Allah, kadang menyalahkan orang. Yang kedua, itu yang ketiga, tidak digunakan nikmat Allah dalam kebaikan. Ini orang yang tidak bersyukur. Hati-hati, ada tiga ini ya. Orang tidak bersyukur ini selalu mencacat, ucapannya selalu jelek, ya, selalu tidak mengucapkan rasa terima kasih ketika diberi. Bahkan kadang kalau orang Jawa itu ngundat-ngundat, ya betul ya. Jadi ngundat-ngundat, atau selalu kemudian ya menebarkan ucapan, oh saya sudah memberikan ini, saya sudah memberikan ini. Nah, itu orang nggak bersyukur ini. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi ngundat-ngundat pemberian orang meskipun sedikit, selalu diremehkan, direndahkan dengan ucapan. Itu yang kedua. Yang ketiga, nikmat tadi tidak digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk maksiat. Dikasih mobil, motor, sepeda ontel, tidak digunakan untuk ibadah, untuk sholat, untuk ngaji, silaturahim, mendatangi saudara yang sakit, untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya, tapi digunakan untuk maksiat. Padahal Allah mengatakan, wa amma bine mati rabbika fahadis. Adapun nikmat yang Allah berikan, maka gunakanlah untuk kebaikan. Ingat, fahadis itu adalah tampakkanlah di hadapan Allah, ya, setiap apapun, meskipun itu hanya sekedar nikmat sedikit. Misalkan kita bisa beli pakaian, sandal atau yang lain, maka gunakan untuk kebaikan. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itu takwa. Maka yang terakhir adalah persiapan untuk mati, ya. Al-istidad liyaumir rahil. Jadi orang bertakwa adalah orang yang selalu hidupnya selalu ingat mati. Kalau orang ingat mati, pasti dia tidak akan pernah berpikir untuk cinta dunia. Orang kalau ingat mati, dia tidak akan rakus dengan dunia. Orang kalau cinta, kalau ingat mati, dia tidak akan dilalaikan dengan urusan-urusan dunia. Ingat itu nasihat dari Ali bin Abi Thalib,
Semoga bermanfaat pada kajian malam hari ini. Semoga puasa di bulan Ramadan nanti betul-betul ya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita 4 sifat ini. Ada rasa takut kita kepada Allah, kita betul-betul beramal sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi. Yang ketiga, kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan meskipun sedikit banyak. Yang keempat, hendaknya kita mempersiapkan bekal dengan kebaikan untuk menyambut kematian sewaktu-waktu menyambut kita. Itu saja kurang lebihnya. Semoga bermanfaat pada kajian malam hari ini. Dan insya Allah kajian kita untuk kesempatan di bulan Sa'ban ini tinggal besok hari Sabtu malam Ahad ya, selama bulan Ramadan untuk sementara ya tidak ada kajian ya. Kadang biasa nanti banyak kajian-kajian di masjid-masjid yang lain ya, lebih baik kita liburkan selama 1 bulan selama bulan Ramadan, sambil nanti kalau seandainya ada undangan secara mendadak ya nanti kita sampaikan di grup-grup WA ataupun WhatsApp ataupun yang lainnya. Itu saja kurang lebihnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan dalam saya mengucap ya, itu datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan yang terkutuk. Kalau ada kebenarannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita terima, jangan sampai kita ragu-ragu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la